Kalau kita ini punya tubuh ya mari kita awetkan, mari kita rawat, mari kita pelihara. Karena di dalam tubuh kita sama dengan unsur yang ada di dalam alam. Ada air, ada udara, ada api, ada angin. Empat unsur itu ini kalau bosone wong Jawa katanya sih jagat alit. Nah ini yang harus kita rawat, namanya kita lestari, kita konservasi. Kalau bukan kita yang mengkonservasi siapa lagi? Demikian pula dengan jagat ageng, jagat gede. Jagat gede alam, lereng-lereng Semeru, sawah, air, pantai itu bagian yang juga harus kita rawat. Supaya apa ya? Supaya kita nggak hanya kita saja yang menikmati, anak kita, cucu kita masih bisa tahu kalau di sini memang ada hutan bambu yang manfaatnya begitu besar, yang begitu terkenal di luar Lumajang. Itu, seperti itu fungsi yang pertama dari bambu. Apa? Nah, yang kedua, sebagaimana diketahui bahan bambu sangat cocok dipakai untuk bangunan penahan gempa. Satu contoh kasus terjadi di Lombok. Yang kemarin itu adalah gempa besar yang kedua, di mana di titik-titik epicentrum gempa itu terjadi. Yang namanya bangunan tembok itu selesai semua. Tapi yang rumahnya gede-gede dari jaga-jaga bambu aman Pak, nggak ada korban. Karena apa? Kalau bambu kena gempa mungkin cuma doyong-doyong aja. Tapi kalau beton, kalau tembok kena goncangan ya selesai sudah. Ada korban di dalamnya. Nah ini yang mungkin jadi terlupa kita bahwasanya apa-apa wis aku diarani wong gak duwe, tapi lek kapan ono gempa aku aman ya bisa saja seperti itu. Nah ini hanya sekedar apa istilahnya sebuah ungkapan supaya kita juga mengingat kembali pentingnya bambu itu, rumah gede itu bagi kehidupan kita. Karena kalau di sini nggak ada gempa ya saya pikir nggak masalah, nggak sering terjadi gempa. Cuman kalau di Lombok karena pulau kecil, gunungnya tinggi, berapi juga, kalau gempa gede selesai. Nah kalau di sini moga-moga saja alam bersahabat dengan bapak-bapak yang ada di lereng Semeru ini. Itu, monggo Bu, selanjutnya. Seperti itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ya ini Pak Menteri Erosi. Ini yang saya sampaikan tadi, bisa ini hanya sebagai mitigasi. Bambu itu sebagai alat mitigasi. Sing ngenai weruh jenengan sedaya kalau misalnya nanti mau ada gempa, terutama gunung meletus. Di Merapi itu bambu itu sama di sana di lereng-lereng gini, dan akhirnya naik pertumbuhannya ke atas. Begitu ada Merapi melakukan aktivitas mengeluarkan gulungan api karena di bawahnya ada bambu, akhirnya kan bambu kena gulungan batu panas. Apa yang terjadi? Gulungan batu panas itu bambunya meletek-meletek, wah gedor-gedor, suar. Nah itu sebagai penanda ayo foto fungsi. Nah seperti itu manfaat bambu, selain bukan hanya sekedar menahan erosi, tapi juga sebagai penanda, menawa ada gulungan batu dari sana, kalau di sini ada bambu, ya kena bambu dulu, karena bambu ini hidup, hijau, kena batu panas, gedor itu sebagai penanda. Itu bahasa di kebencanaan adalah mitigasinya di situ, seperti itu. Oke, lalu bagaimana ini kan kabar nih Nah, di samping hal tersebut bambu, saya di rumah nanam bambu Pak, nanam bambu. Kalau misalnya saya cuci gelas, bekas sabun, bekas apa, saya siramkan aja di pot bambu itu, nggak mati. Nah ini salah satu cara untuk menyaring apa ya bahasanya limbah. Kalau misalnya bapak-bapak di belakang rumah punya bambu, bekas sabun, saya pikir kalau lempar ke situ juga nggak masalah, nggak akan mematikan. Itu sebagai penetral daripada limbah tersebut. Salah satu manfaatnya juga seperti itu. Selanjutnya sebagai bahan industri, ya ini yang lagi dikerjakan sama bapak-bapak sekali Kak. Saya besar tadi kebetulan
permintaan dengan yang disediakan lebih banyak permintaan sehingga sampai ya, makanya nih Pak. Nah itu yang mestinya dengan dukungan dari bapak-bapak dari tetap apa dari pimpinan Taman Nasional sebagaimana diketahui tadi menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pabrik sendiri. Kalau di sini sudah selesai dengan kerajinan, semua bikin kerajinan, sudah orang masyarakat Pasru sama masyarakat Sumbermulyo gak bingung. Aku kepingin kerja nang pabrik rokok dari kota misalnya, nah saya seperti itu. Di kampung sendiri sudah bisa selesai. Nah itu kalau perkara jenis-jenis kerajinannya apa saja, saya rasa bapak-bapak lebih pintar lah untuk urusan itu, lebih ngerti untuk hal tersebut. Saya rasa seperti itu. Mari Ibu lanjut. Termasuk tadi yang saya sampaikan kalau di daerah Bandung sana sudah ada kaos dari bahan bambu. Nah, yang selanjutnya adalah menghilangkan bau tak sedap. Saya pikir masuk akal sekali kalau namanya bambu menghilangkan bau tak sedap. Tapi dalam hal ini bukan bambunya, tapi bambu yang bongkol-bongkolnya yang sudah tidak terpakai itu bisa dipakai buat arang. Lah arang ini yang akan menyerap racun, bau busuk itu racun. Nah untuk supaya tidak bau busuk, tidak ada racun, ya dikasih sama arang-arang dari bambu ini. Bagaimana cara membuat arang? Saya pikir cara membuat arang bambu dengan arang kayu kurang lebih sama. Konsepnya seperti itu. Jadi ini hanya sekedar juga dapat dipakai buat parfum, pengganti parfum, tapi yang bahasa pengganti parfum ini saya juga belum tahu bagaimana caranya. Nah ini hanya sekedar cerita saja bapak-bapak, bahwasanya manfaat bambu itu juga bisa macam-macam seperti ini. Mari Mbak. Sebagai bahan produk organik, sebagai bahan produk organik ini adalah jenis-jenis bambu. Misalnya sebagai bahan bentuk bahan produk organik, bisa saja yang namanya arang bambu atau abu dari bambu atau seresah dari bambu, ada gelas dari bambu. Saya pikir itu kan lebih ramah lingkungan daripada produk-produk yang beredar di pasaran yang memang murni buatan pabrik, bukan kerajinan tangan. Nah ini ada manfaat lain supaya tidak menimbulkan alergi. Misalnya ada orang yang minum pakai plastik ini nggak bisa, ada yang kadang minum dengan menggunakan logam juga nggak bisa. Ada orang seperti itu, akhirnya dia menggunakan alat-alat dari bambu seperti itu. Monggo. Yang selanjutnya adalah sebagai cadangan karbon, ya, penyerap karbon. Maksudnya penyerap karbon ini pelajaran waktu kita kecil masih SD lah, bahwa yang namanya pohon, yang namanya bambu, dalam hal ini bukan bambunya tapi daunnya. Kalau terlalu banyak asap, terlalu banyak racun akan diserap gitu. Yang namanya racun itu karbon juga. Karbon itu ya racun. Nah dari penyerapan ini nanti akan bisa mengeluarkan oksigen yang akhirnya berembus kepada kita sebagai udara bersih yang menyejukkan. Itu gambaran gampang mudahnya seperti itu manfaat dari barongan, dari delingan ini. Seperti itu. Saya pernah menjalani satu pekerjaan di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu ada satu hamparan bekas tambang. Ditanami karet nggak bisa hidup, ditanami ini nggak bisa hidup, ini nggak, yang jenis kayu-kayu nggak bisa hidup. Akhirnya saya cari alternatif kira-kira apa yang bisa hidup pada areal bekas tambang yang bentuknya berupa gurun pasir, seperti gurun pasir itu. Ternyata ya nyetek bambu disetik, ditancapkan pada satu polybagnya agak besar. Kemudian pada waktu musim hujan digalilah bekas-bekas tambang itu, ditaruh bambu di situ. Yang sudah sama polybagnya yang besar itu sekalian. Begitu 4 tahun, 5 tahun bambu tumbuh besar, akan rontok daun-daunnya. Nah daun-daun yang rontok ini akan menggantikan tanah yang baru yang tadinya hanya sekedar pasir. Akhirnya untuk bila selanjutnya mau ditanam kayu apa, bisa masuk ke situ kalau sudah ada reseknya di bawah.
Tapi kalau belum ada itu ya ditanami karet, ditanami mahoni, tapi nggak bisa tumbuh karena begitu air turun masuk ke dalam pasir langsung selesai, sudah nggak ada yang dialog seperti itu. Makanya intervensinya, cara perlakuannya ya ditanam dulu bambu. Mau nanam bikin bibit bambu mudah sekali Pak. Petel itu dipotongi lagi sekitar 25 cm atau 50 cm, ditancapkan 1 bulan tumbuh. Kemudian kita tanam pada saat yang tepat, 4 tahun sudah jadi barongan, walaupun bukan barongan yang rimbun seperti itu. Umurnya sekitar 4 tahun sudah bisa